Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang klasifikasi produk, yang mana tujuan pembelajaran ini supaya kalian paham tentang pengertian merchandiser, penggolongan jenis barang, dan mengidentifikasi pengelompok dan pengklasifikasian produk, sehingga kalian dapat menerima langkah-langkah klasifikasi barang. Nah, apa sih yang disebut dengan standar merchandiser? Standar merchandiser yaitu pengklasifikasian produk, yang mana klasifikasi produk ini dilakukan oleh seorang merchandiser. Ada standar yang harus ditempuh oleh seorang merchandiser. Yang pertama, harus mengenal jenis barang. Yang kedua, mengetahui letak barang di toko. Yang ketiga, mengetahui cara display yang benar. Yang keempat, mengetahui posisi label. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, menjaga kebersihan rak serta barang-barang yang ada di pajangan. Yang ketujuh, menghindari kekosongan barang yang dipajang. Yang terakhir, memberi label pada semua barang yang ada di pajangan. Nah, penggolongan jenis barang menurut Cottrell. Kata Cottrell, jenis barang itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan ketahanan dan keberwujudannya. Berdasarkan ketahanan yang berwujudannya, barang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada barang tahan lama. Barang seperti apa barang tahan lama itu? Yaitu barang yang biasa dikonsumsi atau dikonsumsinya itu beberapa kali, seperti makanan. Yang kedua, ada barang tahan lama. Kalau barang tahan lama itu yaitu barang berwujud yang dapat digunakan untuk waktu lama, seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada jasa. Jasa ada produk yang tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Contohnya kantor pos, CNE, dan TG. Nah, kalau klasifikasi barang konsumen yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan barang sehari-hari. Apa itu barang sehari-hari? Barang sehari-hari itu barang yang dibeli konsumen dengan segera dan dengan usaha yang minimum. Barang sehari-hari ini tadi jadi barang kebutuhan pokok seperti beras. Yang kedua, ada barang impuls, yaitu barang tanpa perencanaan. Yang selanjutnya ada barang darurat. Kalau barang darurat itu yang dibeli ketika kebutuhan mendesak. Selanjutnya ada barang belanja. Barang belanja itu yaitu barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Nah, barang belanja ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada barang belanja homogen. Kalau barang belanja homogen itu yaitu mempunyai kualitas serupa namun berbeda, contohnya sepatu. Yang kedua, barang belanja heterogen. Kalau barang belanja heterogen yaitu mempunyai fitur dan produk yang berbeda, contohnya mobil sedan. Yang selanjutnya ada barang khusus. Barang khusus itu yaitu merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contohnya membeli tas mewah, membeli barang mewah, mobil mewah. Selanjutnya ada barang yang tak dicari. Barang yang tak dicari ini adalah barang yang tidak dikenal atau tidak terpikirkan untuk dibeli. Contohnya pemakaman batu nisan. Nah, selanjutnya kita masuk klasifikasi barang industri. Barang industri itu diklasifikasikan berdasarkan biaya relatif mereka, bagaimana mereka memasuki proses produksi. Yang pertama, ada bahan dan suku cadang. Contohnya itu kain dan orderan motor. Yang kedua, ada barang modal. Kalau barang modal itu ada instalasi, contohnya bangunan, peralatan berat. Yang kedua, ada peralatan. Peralatan itu perlengkapan. Selanjutnya ada layanan bisnis dan pasokan. Layanan bisnis dan pasokan ini itu barang dan jasa jangka pendek. Misalnya pasokan, barang pemeliharaan dan perbaikan, pasukan operasi, terus ada juga jasa bisnis. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.